Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sudah siap belajar? Sebelum belajar, siapkan dulu yuk alat tulis, buku tulis, dan LKS tema 1. Oh ya, jangan lupa ya, berdoa dulu sebelum belajar. Subtema 1. Pembelajaran 3. IPA dan Bahasa Indonesia. IPA. Sifat bunyi merambat. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Semuanya sehat ya? Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Nah, pagi ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bunyi. Ya. Pengertian bunyi sudah tahu, contohnya bunyi sudah tahu. Nah, sekarang kalian sudah pernah tahu alat musik tradisional yang namanya gong. Nah, gong itu apabila dipukul, gong bergetar maka akan menghasilkan bunyi, dan pada akhirnya nanti kita akan bisa mendengarkan suara dari gong tersebut. Nah, itu menandakan bahwa bunyi yang dihasilkan gong itu bisa masuk atau bisa didengar oleh telinga kita. Nah, tentunya antara suara atau bunyi gong sampai ke telinga kita itu memerlukan yang namanya media perambatan. Nah, di dalam bunyi bisa merambat melalui beberapa media. Yang pertama adalah media benda padat. Yang kedua adalah media benda cair, dan yang ketiga adalah media benda gas. Nah, dari ketiga media ini nanti kita bisa coba cari contoh apa. Yang pertama adalah media benda padat. Kalian tahu di sini ada papan tulis. Nah, papan tulis ini merupakan benda apa? Betul, benda padat. Nah, salah satu contohnya bagaimana kok bisa ini dijadikan media perambatan bunyi. Nah, telinga kita tempelkan di salah satu ujung dari benda ini. Kemudian di ujung lain itu kita pukul. Nah, dengan begitu pukulan yang kita lakukan di salah satu ujung ini bisa terdengar ke telinga kita melalui perambatan media benda padat. Ini adalah contoh bagaimana bunyi itu bisa merambat melalui benda padat. Kemudian media yang kedua adalah media benda cair. Bunyi juga bisa merambat melalui benda cair. Salah satu contohnya bagaimana kalian bisa menyiapkan ember. Dari ember itu kalian isi air penuh. Kemudian kalian siapkan torong. Nah, torong itu kita masukkan di dalam air, kemudian telinga kita ditaruh di salah satu ujung torong. Setelah itu embernya kita pukul. Nah, dengan adanya benda cair atau air yang ada di dalam ember itu, suara atau bunyi bisa masuk ke dalam telinga kita. Contoh lain, kalian pernah berenang? Tentunya pernah. Kemudian ketika menyelam di dalam air, ada yang berteriak, "Halo!" Nanti teman yang lainnya yang sedang berenang dan menyelam ke dalam air juga bisa mendengarkan suara kita. Nah, itu adalah contoh bagaimana bunyi itu bisa merambat melalui benda cair. Kemudian yang ketiga adalah bunyi yang bisa merambat melalui benda gas. Loh, contohnya apa itu? Nah, ketika kita berbicara dengan teman kita memanggil kita, "Anton." Kemudian kita bisa mendengarkan panggilan
panggilan itu. Nah, itu salah satu contoh suara yang dihasilkan teman kita itu merambat melalui benda gas. Kita bisa mendengarkan suara-suara yang disuarakan oleh teman kita bisa masuk ke dalam telinga kita. Nah, ini adalah 3 media yang bisa merambatkan bunyi. Yang pertama tadi ada apa? Media benda padat. Yang kedua adalah media benda cair, dan yang ketiga adalah media benda gas. Nah, ketiga ini adalah media yang bisa merambatkan bunyi. Kemudian di antara ketiga media ini yang paling bagus perambatannya adalah benda padat. Kemudian yang kedua adalah benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana bunyi itu bisa merambat melalui benda-benda tersebut. Nah, teman-teman sudah bisa ya dipahami bagaimana bunyi itu bisa merambat melalui benda-benda tersebut. Nah, kalian bisa mencoba mempraktekkan di rumahnya masing-masing. Bahasa Indonesia. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bacaan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang media perambatan bunyi. Di mana media perambatan bunyi itu berkaitan dengan materi pelajaran apa toh? Iya betul, IPA. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Yang mana di materi sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung. Teman-teman masih ingat nggak pengertian gagasan pokok itu apa, gagasan pendukung itu apa? Nah, coba yuk kita ingat-ingat lagi. Gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok adalah ide utama dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan tentang gagasan pokok. Semua masih ingat kan dengan pengertian-pengertian tadi? Nah, sekarang kita akan tahu bagaimana caranya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di dalam menentukan gagasan pokok itu kita harus menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Okay? Kalimat utamanya dicari karena di dalam gagasan pokok itu berada di dalam kalimat utama. Kemudian setelah itu di dalam mencari gagasan pendukung adalah kita mencari kalimat setelahnya. Kalimat pendukung yang bisa menjelaskan informasi tentang gagasan pokok. Nah, di situ ada fungsi yang berbeda, di mana gagasan pokok itu adalah ide utamanya, sedangkan gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan tentang gagasan pokok. Ya, teman-teman, tadi sudah bisa memahami ya tentang materi pelajaran IPA maupun materi pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang teman-teman di rumah silahkan bisa belajar dan mengerjakan evaluasi pembelajaran 3 di dalam LKS halaman 18. Begitu ya teman-teman ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Selamat mengerjakan evaluasi pembelajaran 3. Kerjakan dengan Google Form. Tautan Google Form akan dikirimkan melalui grup WhatsApp kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.